Dan untuk program komunikasi bisnis ini bisa Anda simak juga di Radio Max FM Aingapu Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Radio Praja Angkasa Trenggalek dan Radio Guyup Rukun RGR Tulungagung, serta di LPPL Radio Suara Sidoarjo. Anda juga bisa simak video atau siaran visual streamingnya melalui channel YouTube kami di LPPL Radio Suara Sidoarjo. Untuk Anda yang bergabung silakan di 0811 309 1009. Tema kita untuk pagi hari ini adalah strategi 101. Membangun strategi kompetitif Samudra Biru, tinggalkan analisis SWOT, gunakan analisis SOAR. Dan sudah tersambung via Zoom. Ini luar biasa. Pakar-pakar bisnis sudah join semuanya, bukan karena PPKM darurat gini ya. Karena biasanya kalau PPKM darurat khususnya Pak Denis dan Pak Rudi, ini kan sektor esensial, 50% jadi work from office ini. Bukan begitu ya Pak Denis dan Pak Rudi ya? Luar biasa. Baik, saya sapa satu persatu yang sudah join via Zoom. Ada Mas Moko Mas Moko, selamat pagi Mas Moko. Lagi OTW biasanya. Kemudian ada Pak Rudi, good morning Mr. Rudi. Pagi. Oh yes, selamat pagi Mas Moko. Tidak lagi OTW kan ya? Ya. Oke, siap. Ya, sudah parkir posisinya. Sudah parkir. Biasanya statusnya di WA itu OTW menuju hatimu gitu ya. Kemudian ada Pak Rudi Balmater. Good morning Mr. Rudi. Soalnya PPKM Good morning, sir. Good morning, sir. Oh iya, betul. PPKM memang, apalagi PPKM darurat ini ya, imbasnya ke jalanan itu lancar, berasa liburan begitu ya. Good morning Mr. Rudi juga. Good morning, Kemudian sir. Good morning. ada Pak Denis Firmansyah. Selamat pagi Pak Denis. Selamat pagi Mas Panji, Pak Roni, Pak Rudi, Pak Irawan, morning, Pak sir. Moko, semuanya. Salam sehat dari Kota Bunga. Luar biasa. Bukan dari ini ya, Kota Magelang ya. Borobudur soalnya. Nggak boleh pergi Mas Panji, nggak boleh, jadi mesti tahu diri. Kemudian Terima kasih. ada Pak Andreas di Medan. Horas Pak Andreas. Horas, Pak. Oke, terima kasih Pak Andreas, luar biasa ini. Pak Irawan, selamat pagi Pak Irawan. Selamat pagi, Dari- Pak Panji dan rekan-rekan semua. Kalau Pak Andreas ini, kalau Pak Irawan ini dari kawasan Kota Administratif Tangerang, Kota Mandiri, luar biasa ini. Kemudian ada siapa ini? Pak Rizky, selamat pagi Pak Rizky. Lalu juga ada Pak Roni, Pak Roni, sorry. Lalu juga ada Pak Teguh Santoso. Selamat pagi Pak Teguh. Pagi, siap. Luar biasa Pak Teguh ini ya. Baik, dan tentunya ada keynote speakernya ada Pak Roni Mustamu. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera Pak Roni. Selamat pagi, salam sehat buat semua. Iya, tema kita adalah strategi 101. Ini mengingatkan saya, mohon maaf, kalau dulu kan ada film 101 Dalmatian gitu ya. Ada kaitannya nggak kira-kira? Monggo Pak Roni. Terima kasih Mas Panji, sahabat Suara Sidoarjo, di Waingapu, di Trenggalek, di Tulungagung, dan semua yang ada di sini, dari Medan, Tangerang, Jakarta, Bogor, Bekasi, Surabaya, Sidoarjo, luar biasa nih pagi hari ini. Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, kita ini sudah setengah tahun jalan. Tanpa kita sadari, sebetulnya kegalauan-kegalauan terhadap pandemi itu tidak bisa menahan bahwa bagaimanapun juga hidup harus jalan terus. Termasuk diantaranya adalah bisnis. Kalau sampai bisnis berhenti, maka selesai semua persoalan. Berhenti semua kehidupan kita ini. Nah, oleh karenanya, meskipun ada PPKM darurat, sektor-sektor tertentu harus tetap bisa berjalan karena tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Kita masing-masing punya kebutuhan. Kita masing-masing harus menjalani itu semua. Maka Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, sengaja saya munculkan kembali topik strategi 101. Kalau kita bicara 101 itu sebetulnya kelas pengantar. Itu kan artinya pengantar strategi, gitu. Paling dasar apa itu.
maka kita kembali kepada esensinya. Strategi itu untuk apa? Ketika kita ingin mencapai satu tujuan, kalau di dalam perusahaan itu kan berarti memenuhi, melayani keinginan, permintaan, kebutuhan dari pasar atau calon pelanggan atau pelanggan yang kita miliki. Arahnya ke sana. Tetapi karena ada kata pasar tadi, ada kemungkinan bahwa kita tidak akan bekerja sendiri. Akan ada pihak-pihak lain. Nah, itu yang namanya kompetitor. Di dalam bisnis, mau tidak mau, kalau ada lebih dari satu pemain, maka akan terjadi kompetisi. Kompetisi itu ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Ada yang sempurna, ada yang kompetisi tidak sempurna. Kompetisi yang tidak sempurna itu adalah misalnya karena munculnya aturan-aturan pemerintah yang menyebabkan ada pihak-pihak tertentu yang diuntungkan. Sementara yang lain mengalami tekanan. Ada proteksi misalnya, yang berlebihan. Nah, yang kedua itu adalah pasar yang misalnya ada tekanan bahwa ini harus dilaksanakan oleh pihak tertentu saja, gitu. Yang lain nggak bisa. Nah, ada yang kalau yang tidak sehat itu ya terkait dengan korupsi. Kenapa? Karena ada pelaku usaha tertentu, ini misalnya membentuk kartel, jadi mafia, gitu. Kemudian ngumpulin duit, diserahkan kepada pengambil kebijakan tertentu supaya kebijakannya berpihak pada kepentingannya dia. Kira-kira itu yang menyebabkan perusahaan mau tidak mau, para pengelolanya harus memutar otak. Mereka harus memeras kemampuannya, bagaimana caranya bermanuver di tengah pasar yang kalau di Indonesia seringkali ketemunya adalah tidak sempurna. Contoh di sektor tertentu, infrastruktur, gitu. Misalnya saya sering mendengar para pelaku usaha itu galau. Galaunya itu mengatakan, negara ini kan mengatur. Nah, kalau negara ini mengatur kan jadi wasit, ya. Kalau wasit kan harusnya nggak usah jadi pemain. Tapi kan faktanya di infrastruktur itu pemain-pemain besar kan banyak justru BUMN. Sehingga yang sektor swasta itu mikir kapan kami harus kebagian dan seterusnya dan seterusnya. Memang ada konstitusi, ada undang-undang yang mengatur bahwa hajat hidup orang banyak itu diselenggarakan oleh negara lah, kira-kira begitu. Nah, maka definisi itu harus kita pahami bersama, karena kadang-kadang bisa interpretasinya beda. Nah, sekarang kita masuk ke sektor swasta, Mas Panji, sahabat suara Sidoarjo. Walaupun sektor pemerintahan juga sama saja sebetulnya. Ketika kita bicara strategi, nomor satu, strategi itu harus spesifik bagi organisasi atau perusahaan kita. Tidak mungkin kita membangun sebuah strategi hanya dengan cara memfotokopi apa yang dilakukan oleh pihak lain. Karena kalau fotokopi itu harus sama. Kalau tidak sama, maka yang terjadi biasanya justru adalah kehancuran dari organisasi. Karena ketika kita fotokopi, kita hanya ambil bagian-bagian yang kita suka. Sementara yang tidak suka itu bisa menjadi sebetulnya adalah prasyarat dalam model itu dan berisiko. Biasanya sih rontok. Nah, yang kedua, itu kalau kita mau fotokopi sempurna sama persis, maka identitas perusahaan kita, karakter perusahaan kita bisa hilang. Karena kita bisa seperti perusahaan itu. Saya masih ingat sekali, mungkin hampir 20 tahun lalu, ada satu maskapai penerbangan yang usianya tidak lama. Begitu masuk, itu saya langsung terasa betul. Wah, ini seperti Lufthansa, gitu. Dan nggak lama kemudian, setelah saya cermati, ya sepertinya begitu. Karena petugas-petugas di bandaranya pun, saya perhatikan banyak orang Jermannya yang mendampingi orang-orang Indonesia, terus di pesawatnya itu ternyata suatu saat ada stikernya lepas, itu tulisannya bahasa Jerman dan sebagainya. Saya kemudian meyakini. Kenapa? Karena kalau kita pelanggan, maka kita akan punya perasaan khas. Ini biasanya seperti ini. Karena itu kalau di perbankan,
bahkan sampai gedungnya dibuat khas sama supaya pelanggan merasakan itu. Nah, kalau difotokopi orang lain kan jadi akan rumit. Oleh karenanya strategi itu harus dibangun khusus. Nah, ketika dibangun khusus itu ada dua hal yang harus jadi perhatian. Yang pertama harus fit. Fit itu artinya pas. Pas itu fit itu cocok, pas. Jadi kalau kita pakai baju, meskipun kita pergi ke penjahit, diukur-ukur, sebelum jadi itu kan mesti diundang dulu, diminta untuk memakai, mencoba, terus dilihat, pas apa enggak, mana-mana yang harus dikurangi. Jadi strategi itu harus fit, harus pas, lop. Nah yang kedua, strategi itu harus stretch. Stretch itu seperti baju yang bahan pakaian yang biasanya anak-anak perempuan suka pakai gitu. Jadi misalnya kalau pakai celana itu bisa ngepres gitu. Nah nanti kalau orangnya gemuk sedikit naik berat badannya dia bisa molor tapi tetap press. Atau kalau urusan dikit itu dia tetap press. Nah itu namanya stretch. Jadi bisa mengantisipasi asumsi-asumsi strategi misalnya dari sektor keuangan. Strategi ini sangat tepat dengan catatan kalau nilai tukar rupiah terhadap US dollar tidak melebihi Rp16.000 per US dollar, tidak kurang dari 14 atau Rp13.000 per US dollar. Di luar itu harus didesain ulang atau harus direview kembali apakah ini masih tepat. Nah itu yang namanya stretch. Jadi bukan hanya pada satu titik, tetapi ada pergeseran kiri kanan dengan skenario tertentu itu bisa dipahami. Nah itu Mas Panji yang mesti menjadi perhatian kita bersama. Dalam proses membangun strategi, itu banyak orang yang kemudian menggunakan pendekatan dasar yang namanya SWOT, analysis. Strength, weakness, opportunity, threat. Strength, weaknesses, opportunities, threat. Kalau kita buat jamaknya begitu. Ini sangat familiar. Semua orang kalau bicara tentang perencanaan, begitu kita ngomong SWOT, biasanya paham. Oh iya, itu pasti kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan atau hambatan. Persoalannya Mas Panji, tidak setiap orang yang mengaku melakukan analisis SWOT sebetulnya menganalisis. Yang sering kali saya temukan dalam dokumen SWOT itu adalah hanya mengisi daftar kekuatan, daftar kelemahan, daftar peluang, dan daftar tantangan, tetapi tidak dianalisis. Sekalinya muncul narasi yang menganalisis, itu tampak sekali bahwa ada predisposisi, ada sesuatu yang sudah dibawa, bahkan sebelum data SWOT itu. Jadi sebetulnya hanya untuk mengisi saja, artinya SWOT tidak pernah dianalisis. Itu sering saya temukan. Nah, biasanya kalau di kalangan pemula itu suka sekali menggunakan kotak. Saya sederhana melihatnya. Kalau kotaknya cuma 4, itu sebetulnya 2 peluangnya. Peluang yang pertama adalah memang dia sudah ahli, jadi nggak butuh resep. Karena dia sudah tahu. Nanti kita baca di narasi di bawah kotak itu atau di atasnya yang menjelaskan. Tapi ketika narasi itu tidak menunjukkan sebuah analisis, maka yang terjadi adalah ini bukan pemula, bukan orang yang ahli, tapi pemula yang tidak tahu. Karena itu hanya di daftar saja. Kalau 4 kotak itu biasanya isinya hanya daftar. Yang benar menurut hemat saya adalah 9 kotak. Nah di dalam 9 kotak itu akan terlihat ada pertemuan antara strength dan weakness dan opportunities misalnya, namanya SO. Terus nanti ada weaknesses dan opportunity, WO. Terus ada strength dengan threat, ST, weaknesses dengan threats, WT. 4 kolom ini harus terisi. Yang artinya adalah dalam rangka saya mencapai sasaran dan tujuan perusahaan, kekuatan apa yang saya miliki agar saya dapat memaksimalkan peluang. Nah, itu SO. Nah, itu ditulis semua. Dari situ akan muncul identifikasi awal, baru kemudian kita analisis lebih tajam. Sehingga akan muncul. Nah, ini yang namanya proses.
Sama seperti waktu saya SD, kalau belajar matematika, harus ada diketahui, ditanya, dijawab. Kalau saya tidak ada analisisnya di situ, langsung tahu-tahu saya jawab sama guru saya, meskipun jawabannya benar, itu dicoret. Karena beliau mengatakan saya tidak tahu prosesnya. Maka proses itu harus ada. Nah, kenapa saya mengatakan tinggalkan SWOT, masuk kepada SWOT? SWOT itu adalah pendekatan yang dikenal banyak orang, tapi sebetulnya statis. Hebat di zamannya, tapi bukan obat dewa. Hebat di zamannya, tapi bukan obat dewa. Artinya bahwa ada pendekatan-pendekatan lain yang kemudian bisa memperlengkapi, bahkan menggantikan. Kalau Anda perusahaannya tidak besar, tidak konglomerasi, tidak grup yang gede, begitu, omset tidak besar, masih masuk dalam kelompok UMKM, bahkan saya berani mengatakan tidak usah repot-repot melakukan SWOT. Kenapa? Karena energi Anda akan habis, waktu Anda akan terbuang untuk sibuk memikirkan weaknesses, kelemahan, dan threats, tantangan, ancaman, hambatan. Anda akan habis ke sana. Sehingga Anda akan tidak punya waktu yang cukup, energi yang cukup untuk fokus pada kekuatan dan peluang. Oleh karenanya, saya ajak masuk ke model yang lebih dinamis, yaitu SOAR, Strength, Opportunity, Aspiration, dan Result. Result sebetulnya singkatan, panjangnya Commitment to Result. Strength, Opportunity, kekuatan, dan peluang tetap sama seperti SWOT, tapi A itu yang berbeda. A itu adalah aspirasi. Bahasa Indonesia sederhananya adalah kita kepingin perusahaan kita jadi apa, kita bawa apa, dengan seluruh tolak ukur keberhasilan yang kita mau. Nah, baru yang kemudian R, Commitment to Result, itu adalah menjawab pertanyaan, komitmen apa yang akan kita lakukan dengan sungguh-sungguh agar aspirasi itu tercapai berdasarkan kekuatan yang kita miliki dan peluang yang ada. Kalau model seperti ini akan menjadi lebih cepat, lebih dinamis, dan muncul analisis tanpa proses yang agak berat. Sehingga perusahaan yang seperti UMKM akan dengan mudah masuk ke sana. Dia tidak perlu melebarkan energinya untuk hal-hal yang tidak yang sebetulnya tidak terlalu mempengaruhi dia, karena dari sisi volumenya dia juga masih UMKM gitu loh. Beda dengan kalau konglomerasi grup usaha yang sangat besar, itu semua kan harus dipetakan dengan sangat tajam. Bukan berarti UMKM tidak perlu memetakan secara tajam, tetapi mari kita melakukan prioritas apa yang perlu saat ini. Saat ini perlu adalah bagaimana caranya supaya perusahaan kita survive dan bisa menembus persoalan-persoalan yang terkait dengan pandemi COVID yang membuat tekanan ekonomi luar biasa bagi semua pihak. Kira-kira itu Mas Panji untuk mengantar, tentu kita bisa diskusi lebih dalam, baik secara konseptual maupun praktikal. Nanti ada senior-senior di sini yang mungkin juga akan memberikan masukan-masukan. Terima kasih Mas Panji. Baik, terima kasih Pak Roni untuk pembukanya, dan ini sebelum saya coba untuk join dengan partisipan yang lain, ini juga lagi-lagi saya dapat notis dari asisten pribadi yang kalau lihat profilnya luar biasa cantik ya. Dia mengatakan Pak Denis tidak bisa sampai full karena ada agenda yang lain. Luar biasa dia. Kalau begitu saya beri peluang untuk Pak Denis. Pak Denis, monggo. Terima kasih Pak Panji, Pak Roni, dan teman-teman. Saya sangat sependapat ya dengan ulasan tadi. Memang kecenderungan kita itu kalau sudah bicara SWOT tuh malah yang titik beratnya itu yang tadi Pak Roni katakan, weaknesses dan threat ya. Nah, sebenarnya dua komponen ini sudah bisa membuat satu organisasi bisa paralyze ya. Nah, pertanyaannya kan sederhana. Apakah semua organisasi menghadapi masalah yang seperti itu? Bukan yang sama, maksudnya yang seperti itu kan pasti ada weaknesses, ada threat. Sepanjang saya tahu,
itu pasti punya. Ya, sangat sulit untuk menemukan organisasi yang tidak punya weaknesses dan tidak punya strength. Ya. Kecuali mungkin organisasi-organisasi yang bukan business oriented, saya nggak tahu masalah itu. Ya, tetapi kalau yang related to business pastinya ada itu weaknesses dan juga threat. Nah, kalau kita melihat keseharian kita, apalagi sejak pandemi ini, kalau kita terus fokus di weaknesses dan threat, rasanya tadi Pak Roni juga sudah jelaskan, sepertinya roda sudah nggak bisa bergerak sama sekali. Ya, semua stuck, nggak bisa apa-apa. Sehingga saya sependapat bahwa kita mesti robah paradigma kita dari SWOT itu menjadi SOAR. Ya. SOAR itu sendiri artinya juga bagus sekali ya, artinya sesuatu yang baru yang kita belum pernah alami sebelumnya ya. Yang terutama yang saya ingin ingin share adalah mengenai aspiration itu ya, yang A-nya itu memang ini yang banyak di organisasi nggak memiliki itu sesungguhnya. Terlalu apalagi kalau organisasinya sudah berhasil, sudah mapan, nah ini jadi masalah. Selalu anggap udah dah, ini kita berjalan begini aja lancar kok gitu. Nah, seperti itu. Jadi mungkin dari waktu ke waktu kita harus perdalam mengenai aspiration ini apa aja sih gitu loh. Bisnis apa aja sih yang perlu lebih teliti, lebih jeli dan sebagainya. Saya sependapat juga kalau UMKM kita nggak perlu terlalu buang waktu untuk itu. Yang penting produknya bagus. Kalau dia jual jasanya bagus dan diterima masyarakat, diterima pembeli, tentunya sederhananya kualitas dan harga. Ya, meskipun barangkali kalau harga kadang-kadang orang suka lebih baik kalau produk-produk untuk UMKM. Nah, jadi itu aja dari saya tambahnya. Terima kasih sharingnya. Kalau kita bicara tentang aspiration itu ini merupakan satu langkah untuk menentukan bagaimana sih masa depan dari sebuah perusahaan atau bisnis yang kita inginkan seperti apa begitu ya. Betul. Apalagi izin sharing dengan Pak Teguh ini. Siap. Monggo Pak Teguh di Ngawi kalau nggak salah ya. Iya, kebetulan pulang Ngawi ini. Oh, ikut pilihan ketua IKUA itu, yang katanya Mas Roni tadi udah tidak kompetitif sama sekali. Market sudah enggak, misinya hancur-hancuran sudah. Jelek. Tapi sudah terpilih, Pak. Izin, sekarang kita ngomong bisnis. Ada kesalahan yang saya lihat. Oh ya, Kang Mas Irawan, selamat pagi. Pak Denis juga. Itu kemarin pilih juga ini Pak Irawan. Dia enggak ikut. Enggak ikut. Dia hoping saya itu, dia manut aja itu. Izin, ada kesalahan di fenomena, kesalahan konsep ataupun profesional masalah SWOT ini. Jadi saya sebagai pelaku ya, katakanlah seringkali diminta klien bikin studi kelayakan bisnis. Dan itu kan harus diminta juga oleh bank. Sebelum dia mengucurkan kredit atau apapun, itu mesti dipakai. SWOT-nya mana sudah. Yang keluar itu hanya SWOT-nya, analisis studi kelayaan apa. Ujung-ujungnya adalah SWOT. Dan di dalam studi kelayaan itu SWOT atau apapun pengembangannya, itu tidak relevan. Di dalam bisnis kan kita ada SWOT, ada kelayaan market, kelayaan keuangan, kelayaan teknik, kelayaan organisasi. Tapi seringkali pihak bank atau profesional ataupun akademisi jadi satu, SWOT yaitu bisnis kelayaan satu. Sudah tidak ada unsur yang lain. Itu amat sangat yang salah. Ada kesalahan mindset itu, kesalahan pola pikir. Mestinya SWOT atau pengembangan apapun itu di-split. SWOT untuk market itu tidak gampang. SWOT untuk teknik itu juga nggak gampang. SWOT untuk finance amat sangat tidak gampang. Tapi umumnya seperti orang Madura, wah murahnya jalur akeh. Ya sudah, gini aja hasilnya. Itu yang sering kali saya alami, membuat apapun studi kelayakan di perkapalan, pabrik, ataupun di perkebunan, apapun mesti analisanya SWOT dan jadi satu. Itu ada kesalahan di sini, kesalahan yang amat sangat di dalam pola pikir, mestinya dipisahkan.
Tapi ya itu pihak bank pun ya sudah, pokoknya asal ada studi kelayakan dengan analisa SWOT, beres sudah. Padahal itu tidak jaminan. Mesti SWOT-nya cuma keuangan, udah layak dibiayai sekian, balikan modal balikannya 7 tahun atau 10 tahun, kalau 7 tahun masih layak, di luar itu tidak layak. Cuman itu aja, SWOT-nya ada berdasarkan keuangan. Itu, terima kasih. Iya Thank Pak you. Teguh, kalau memang itu sudah jamak dilakukan oleh pihak perbankan apabila mengucurkan kredit, berarti kan otomatis ini sudah merupakan kebijakan dari atasnya Pak. Bukan Pak, Bukan. bukan. Konsep itu yang harus dirubah. Teman-teman baik praktisi, profesional atau akademisi tidak berusaha memindset itu. Mestinya ditawarkan sama-sama, diajarkan dari awal. Itu Pak, kelayakan pasarnya kayak gitu dengan SWOT analisisnya gini. Beda, tapi rata-rata di studi kelayakan jadi satu, kelayakan keuangan sudah selesai. Padahal tidak demikian. Coba Bapak ngitung kelayakan pasar. Wih, susah sekali itu Pak. Butuh 3, 4, 5 semester untuk studi kelayakan analisa pasar itu. Ceruk pasar bagaimana kita hitung, segmentasinya gimana, tapi tidak tampak di situ. SWOT ya gitu-gitu aja. Itu yang harus kita bongkar. Iya. Baik di profesional, di perbankan, akademisi, ayo kita gaungkan. Bung Roni, kawan saya ini dari UNER, paham sekali mungkin yang lebih. Dan saya jujur aja sering kali ngadepin itu Pak. Itu di kelayakan kapal yang saya tahu. Investasi dari Belanda loh, 400 miliar kalau kayak gitu. Ya Iya. simpel-simpel saja kelayakannya sudah. 400 miliar US dollar atau Holland. Seingat saya 400 miliar IDR rupiah. Sampai ke 800, hampir 1 triliun. Gede Termasuk itu. di pertekstilan, hampir berapa puluh triliun itu. Studi kelayakan ya gitu-gitu aja. Jujur aja saya yang bikin. Begitu. Ini sharing aja, sharing Oke, akademisi, siap. profesional. Mindset kita harus rubah. Iya. Masalah atau apapun pengembangannya. Jadi Thank you. Pak Teguh terima kasih. Ini Pak Teguh pengalaman di lapangan gitu ya. Jadi luar biasa. Mungkin Pak Roni juga kapan-kapan diajak ini Pak decision maker dari perbankan supaya paham. Jadi metode SWOT itu sudah, kalau istilah saya mengutip Pak Roni tadi kan zamannya sudah berlalu. Yang sekarang ini kan SWAR gitu ya. Luar biasa. Nanti Pak Roni bisa menanggapi di statement yang ending. Tapi sebelumnya saya ke Pak Rudi. Monggo Pak Rudi. Ya, mohon maaf Pak Rudi, suaranya belum terdengar. Mohon maaf. Good morning, sir. Oke, good morning too. Terima kasih paparan dari Profesor Roni dengan teman Pak Denis dan Pak Teguh tadi. Memang dari kacamata saya, apa yang dibahaskan tadi adalah semacam satu kerangka, framework, yang kemungkinan harus dimiliki oleh beberapa direktur dan komisaris. Sebab ini hanya tools bagaimana mereka mempertahankan kelangsungan hidup daripada perusahaan. Nah, ini bulan Juli ini sebenarnya setiap pemimpin harus memikirkan apakah strategi yang dirumuskan 6 bulan yang lalu masih relevan. Sebab kita ada beberapa peristiwa yang sudah muncul dan akan terjadi. Pasti lockdown ini dan kemudiannya akan mempengaruhi mengenai omset kita perusahaan. Jadi growth itu akan ditantang berat. Nah, dengan kerangka-kerangka yang dibahaskan tadi, bagaimana kita bisa mempertahankan kelangsungan hidup daripada perusahaan? Seperti yang dikatakan oleh Pak Teguh tadi bahwa dari kacamata bank, memang hanya mereka melihat bagaimana mereka mempertanggungjawabkan bunga dan prinsipal. Tapi kita harus ketahui, untuk memperhitungkan bunga dan kemampuan untuk menangani kewajiban, ini harus ada rumus dari sales, cost, and profitability. Kan gitu. Nah, sales ini harus menganut daripada satu kerangka bagaimana kelayakan dan juga bagaimana mempertahankan mengenai cost-nya. Jadi menurut saya sih, dalam pembicaraan ini sebagai tambahan, what can go wrong? Saya selalu bertanya, what can go wrong? Pertama-tama, leadership team. Apakah leadership ini kompak untuk memiliki visi dan nilai-nilai yang harus mempertahankan? Sebab ini adalah intangible asset untuk kelangsungan hidup daripada perusahaan. Kedua, risiko adalah communication process. There are so many form of communication process.
masing-masing manusia dalam organisasi mempunyai kepentingan sendiri. Bagaimana mengharmonize dari pemikiran daripada tim ini. So, jadi menurut saya sih, saya menganut daripada change process, awareness, kesadaran, buy-in, apakah saya setuju dengan perubahan ini, and then ketiga, apakah ini saya milik this change. So, awareness, buy-in, and ownership. So, ini what can go wrong dengan kerangka-kerangka yang sudah dibahaskan oleh Profesor Roni. Itulah yang saya mau ingin sampaikan, bahwa always ask the question, what can go wrong? Terima kasih Pak Panji. Baik, terima kasih Pak Rudi. Sebelum ke partisipan yang lain, ini saya sapa juga untuk beberapa partisipan yang sudah join. Ada Kezia, ada Wina Suta, dan juga ada Yanti Rambu ya. Terima kasih sudah bergabung di program komunikasi bisnis untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 5 Juli 2021. Yang sudah 2 hari ini kita sudah masuk di PPKM darurat untuk beberapa kawasan. Ya, saya ke Pak Irawan. Pak Irawan, Tangerang aman? Selamat pagi Pak Panji. Ya, kondisinya berbagai istilah, tapi kalau bahasa Inggrisnya lebih simpel Pak, lockdown gitu Pak. Oke, saya mencoba menyoroti dari sisi yang sama, tapi dengan dimensi yang berbeda, ya, terutama tentang marketing terkait dengan strategi dan SWOT dan Blue Ocean-nya. Saya mendudukan bahwa benar sekali itu weakness dan threat itu sudah bukan fokus kita. Bahkan dalam hal marketing misalnya, kita jangan sampai memandang kompetitor kita sebagai threat, ancaman. Ya, tapi kita harus galang bahwa ayo kita grow bersama. Grow bersama, misalnya contoh simpel ya, saya selalu mencoba memberikan contoh yang simpel yang membumi. Di dalam bidang perusahaan misalnya, kalau ada suatu penemuan baru, dibandingkan kita harus membuka pasar sendiri, gitu, satu company atau satu factory membuka pasar sendiri, itu akan makan usaha dan effort dan cost, kalau Pak Rudi bilang, yang besar sekali. Sebaiknya kita sisihkan threat itu. Dengan konsep SWOT, kita gandeng beberapa industri yang sejenis. Ayo kita grow bersama, kita manfaatkan penemuan baru ini agar pasarnya terbuka, agar untuk mengenalkan pasar lebih mudah. Banyak contohnya di berbagai industri yang ada penemuan baru yang hak eksklusif cuma dimiliki oleh satu perusahaan, akibatnya kurang berkembang. Ya, gitu. Kalau berkembang membutuhkan kapital yang amat sangat besar, dan itu biasanya yang bisa adalah dari asing. Kalau dari Indonesia biasanya penemuan itu ya akan jadi layu aja. Oke, itu contoh yang ini. Karena ini banyak pendengar suara Sidoarjo, saya juga coba memberikan contoh yang membumi yang dalam kehidupan kita sehari-hari, bisnis sehari-hari yang dekat dengan kita. Saya perhatikan di Indonesia ini tumbuh di mana-mana sudah sejak lama adalah ruko-ruko kan. Ruko-ruko baik biasanya dalam jumlah berderet itu. Yang saya perhatikan, nggak semuanya punya strategi untuk menggandeng secara konsepnya, punya strateginya, punya visi bahwa ruko ini mau dijadikan kawasan apa. Jadi biasanya ini propertinya cuma menjual ruko, udah siapa yang mau beli ya beli, itu aja. Coba mulai dipikirkan oleh properti ruko ini untuk menggunakan konsep, yaitu konsep tadi itu, bahwa untuk grow bersama ini kita manfaatkan Blue Ocean dengan menggandeng usaha-usaha yang sejenis. Misalnya cantik sekali kalau ada kawasan ruko yang sebagian besar isinya adalah kuliner, di mana masyarakat tahu, oh ya kalau saya nyari kuliner akan mengunjungi ruko itu. Banyak konsep lain. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru ya. Kalau kita di Surabaya, misalnya di jalan apa itu, jalan Undaan atau Pengampon, Pengampon, itu ada kawasan beberapa ruko aja yang khusus untuk barang-barang untuk salon atau barang-barang kecantikan. Itu grow bersama mereka. Grow bersama. Jadi bukan menganggap
ruko sampingnya itu adalah sebagai trade. Ini ya. Tapi orang-orang Surabaya, terutama yang perempuan atau pengusaha salon tahu kalau beli bahan baku atau bahan-bahan kecantikan adalah menuju ke ruko di Pengampon itu. Demikian halnya juga di Kedung Doro, kalau cakap ambil contoh Surabaya. Kita tahu bahwa kalau cari spare part ke Kedung Doro. Nah, sekali lagi ini konsep lama, tapi yang saya amati untuk ruko-ruko yang baru, kok nggak diterapkan konsep ini. Bukanya berbagai varian, karena mungkin nganggap, oh ini saya menjauhi kompetitor atau bagaimana. Itu biasanya menurut saya bahkan kurang efektif dari sudut marketing. Demikian ini ya dari saya, Pak Panji. Baik, terima kasih Pak Irawan. Ini saya jadi ingat kalau di Surabaya itu banyak sentra ya. Kalau elektronik di Pasar Genteng biasanya. Kalau barang-barang bekas di Gembong. Baik, saya mohon izin dulu. Ini untuk partisipan yang luar biasa. Kita simak dulu beberapa pesan berikut ini. Baik, untuk Anda sahabat pendengar dan pemirsa, Anda masih mengikuti program komunikasi bisnis dengan tema kita. Nah, ini tema kita adalah strategi 101, membangun strategi kompetitif Samudra Biru, tinggalkan analisis SWOT, gunakan analisis SWOT. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang antar. Cheers Alkaline Power 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646, 0821 4225 6646. Rokok opo gitu, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek ki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Tisu, masker, hand sanitizer, apa lagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan.
Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19, jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja, nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi, gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Muhammad Baidowi bin Manap. Muhammad Baidowi bin Manap dulu tinggal di Dusun Simawau Baru, Gang Durian, Desa Sepanjang, Kecamatan Taman, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada Saudara Muhammad Baidowi bin Manap, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo, pada hari Selasa besok 6 Juli 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Baik, masih bersama di program Komunikasi Bisnis dengan tema kita Strategi 101, membangun strategi kompetitif Samudra Biru, tinggalkan analisis SWOT, gunakan analisis SWOT. Dan ini ada beberapa ngomongnya sampai belibet gitu ya. Saya nervous dengan pakar-pakar bisnis ini. Ada beberapa pertanyaan sebelum saya bacakan chat via Zoom ini. Ada Pak Teguh yang ingin menanggapi. Boleh. Baik Pak Teguh. Waktunya sedikit saja Pak Teguh, mohon maaf. Silakan Pak Teguh. Selamat pagi semua. Kembali lagi saya berbicara. Apa yang disampaikan Pak Irawan tadi benar. Memang kita harus kolaborasi, itu benar. Cuman ada yang perlu kita pikirkan, masalah konsep HBU, highest and best use. Kita bisa memulai suatu bisnis dengan highest and best use. Dalam suatu tempat sebelum kita membangun sesuatu, kita pikirkan mana yang lebih opportunity, lebih bagus, yang mendatangkan income dan profitabilitas lebih bagus. Itu yang kita perlu pikirkan. Highest and best use. Suatu tempat kita ada ruko itu kita mau jadikan suatu ruko apapun jenisnya, atau kita jadikan homestay atau apapun, itu ada istilah highest and best use. Entah itu untuk message, entah itu kayak di Pengampon, entah itu kayak di Kedung Doro, ada analisa highest and best use. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, masalah strategik atau apapun, sekarang udah saatnya kita menghitung ulang masalah intangible asset. Jadi yang aset-aset yang aset-aset saat ini yang sudah itu kita lebih baik agak kita kurangi menuju ke intangible asset. Seperti aset seni, aset budaya, bahkan aset binatang seperti atau aset Borobudur. Hingga saat ini itu tidak pernah dinilai. Termasuk aset bekas pabrik bir itu tidak ada di penilaian di dalam laporan keuangan di negara. Termasuk kita mungkin di perusahaan yang profit atau perusahaan swasta tidak pernah menghitung tangible asset. Itu yang perlu kita tanggapi. Yang kedua, untuk yang ketiga, berkaitan dengan green marketing atau apapun, saya sepakat saat ini sudah dimulai dari yang sifatnya strategi biru. Ada green marketing, ada green akuntabilitas, ada green organization dan sebagainya. Itu dimulai dari mana? Green itu dari kita sendiri. Bagaimana memulai sesuatu itu? Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Teguh. Baik, sebelum ke pertanyaan, saya ke Mas Moko. Monggo Mas Moko, sedikit waktunya, mohon maaf. Oh ya, baik. Terima kasih. Makasih Pak Roni, Pak Rudi, Pak Teguh, dan Pak Irawan semuanya. Ya, saya hanya nambahkan sedikit saja, menarik ya. Ini mohon maaf nih kalau misalkan agak ada lintas generasi. Pak Roni, saya suka bercandaan sama teman-teman gitu ya. Kalau SWOT strategi itu saya bilang itu kayak drakor strategi. Kenapa drakor strategi, drama Korea strategi? Karena kadang-kadang orang terjebak dengan meratapi weakness sama threat-nya. Jadi sangat sepakat dengan apa yang disampaikan tadi. Jangan kelamaan mikirin weakness sama threat-nya.
Kemudian kalau SWOT analisis, kebetulan saya sendiri juga sudah lebih sering untuk mendorong menggunakan ini. Ini saya suka bercandaannya sama teman-teman, bilangnya ini sebagai move on strategi. Kenapa? Karena SWOT analisis ini bisa sangat membantu untuk organisasi itu bisa ngelihatnya ke depan, fokus ke depannya. Dan betul seperti yang tadi disampaikan Pak Denis ya, kalau nggak salah, banyak sekali organisasi itu belum bisa mendefine visionnya atau mimpinya kemana. Dan saya sendiri sering pakai 7S McKinsey, itu share value-nya suka bolong. Jadi kalau misalkan menggunakan SOAR ini otomatis bisa juga membantu mendefine visionnya. Terakhir, saya menekankan, saya sangat sepakat dengan apa yang dialami Pak Roni ya. Jadi jangan lupa, sebetulnya kita mau menggunakan SWOT atau SWOT analisis, yang perlu dikerjakan adalah analisisnya itu sendiri, bukan membuat list. Saya sangat sepakat yang ditemukan Pak Roni, saya juga menemukan hal yang sama. Jadi kalau mau menggunakan SOAR itu pun juga harus dibuat matriks perkawinannya. S ketemu dengan O, kemudian ketemu dengan A, dan ketemu dengan R, dan seterusnya. Sehingga itu menjadi matriks yang lengkap. Jadi bukan hanya mengisi 4 kotak saja. Saya rasa itu aja Pak Roni dan teman-teman, Mas Panji. Baik, terima kasih Mas Moko. Sosok McKinsey memang seringkali beberapa uploadan juga disinggung oleh Pak Roni di Instagramnya ini ya. Bagi yang belum silakan ya di follow Mustamu Roni. Saya promosikan Pak Roni. Terima kasih. Baik, Pak Roni, sebelum kunjungan ini ada 2 pertanyaan, langsung saja saya bacakan, takutnya nanti orangnya komplain nanti ya. Dari Sena di Candipari, kalau banyak strategi sudah dipersiapkan matang ternyata meleset, haruskah dibiarkan begitu saja atau ditutup saja? Kemudian yang kedua dari Arka di Sukodono, apakah benar Pak ketika menganalisis SWOT dihitung jadi jika ancamannya 3, peluang harus lebih dari 3? Monggo Pak Roni tanggapannya sekaligus closing remark. Ya, terima kasih Mas Panji, sahabat Suara Sidoarjo, dan tentu para narasumber tadi. Luar biasa, masukan-masukan yang sangat tajam gitu ya. Saya respon dulu pertanyaan ini supaya selesai bebannya. Pak Sena dari Candipari tadi. Kalau strategi apapun yang kita buat, bukan hanya SWOT, SOAR dan sebagainya, apapun yang kita buat, kalau ternyata tidak tepat, kemudian tidak sesuai hasilnya, sebetulnya itu indikasi yang sangat kuat bahwa dalam proses kita tidak pernah melakukan review dengan baik. Tadi Pak Rudi sudah mengingatkan, ini di tengah tahun, maka ada banyak hal sudah berjalan, maka kita harus review apakah masih relevan atau tidak. Bila perlu dilakukan adjustment, penyesuaian, gitu, kembali. Apa itu? Ya penyesuaian di apa saja di dalam katakanlah indikator-indikator kinerja utama kita, gitu kan. Itu apa saja yang akan muncul. Saya beri satu contoh lah. Sekarang kan lagi hangat-hangatnya karena masanya ini. Pemerintah kan melakukan pertanggungjawaban atas anggaran tahun 2020 kemarin penggunaannya. Perhatikan di situ ada nggak yang namanya sisa anggaran gitu, silpa. Gitu. Silpa yang terlalu besar itu kan artinya ada upaya untuk menahan pengeluaran itu. Padahal pengeluaran pemerintah itu salah satu motor yang sangat penting dalam menggerakkan ekonomi, apalagi di tengah pandemi begini. Alasan bisa macam-macam. Kami begini karena ada pandemi, nggak sempat ini, nggak sempat itu. Tapi bagi saya sederhana, berarti tidak pernah direview sehingga ada sisa anggaran lebih. Padahal yang lain lagi sangat membutuhkan. Sederhana sekarang ini orang butuh oksigen di mana-mana, gitu kan? Di mana peran pemerintah dalam menyediakan itu? Di mana peran pemerintah dalam mengantisipasi? Hampir pasti terjadinya sisa anggaran lebih yang sangat besar. Kalau di Jawa Timur misalnya itu triliunan adalah akibat seperti ini. Perusahaan harus mereview. Review itu bukan semesteran, bukan triwulanan. Tetapi itu dibahas bahkan sampai pada rapat mingguan. Kinerja kita minggu ini seperti apa? Cocok nggak? Nah, kita ketemukan datanya. Nanti setelah 1 bulan gimana? Wah, trennya seperti ini. Maka harus diantisipasi. Begitu 3 bulan, kelihatan bentuk besarnya. Kita langsung bisa melakukan intervensi. Nah,
Kalau intervensi seperti masa pandemi COVID ini, mungkin kita tidak bisa menunggu 3 bulan. Jadi kalau tadi mengatakan, kalau nggak berhasil, kita biarkan atau kita tutup. Saya bilang, pertama perbaiki prosesnya dulu, supaya ketidakberhasilan itu bisa dikurangi. Tapi kalau betul-betul karena kondisi tidak berhasil, mau diapakan lagi, PPKM, semua harus tutup. Mau diapakan lagi, kan begitu. Maka kita mungkin, kalau ingin mempertahankan ini, review kembali strateginya. Kalau makanan minuman sekarang orang sudah paham. Lebih banyak investasi pada delivery, pemesanan langsung, nggak usah orangnya datang dan makan di situ. Itu luar biasa hasilnya. Nah, hal-hal yang seperti ini perkembangan mesti diambil terus, kira-kira begitu. Kalau yang tadi pertanyaan kedua itu teknikal, nggak ada yang namanya obat dewa. Kalau opportunity, kalau trade-nya 2, opportunity-nya harus 3 dan sebagainya. Nggak ada, itu nanti menjadi keluhan seperti yang disampaikan oleh Pak Teguh tadi. Itu hanya diisi jadi abal-abal. Yang penting secara formal terpenuhi. Nanti kalau mau di checklist ada SWOT-nya nggak, ada ininya nggak, semua sudah ada. Padahal itu sebetulnya adalah template yang mungkin fotokopian dari ABC dan sebagainya, dilakukan perubahan narasi sedikit-sedikit. Nah itu menurut hemat saya menipu diri sendiri. Nah bayangkan kalau Anda jadi pemilik usaha, terus Anda nipu diri sendiri, ngapain? Gitu. Kan nggak ada manfaatnya sebetulnya. Jadi yang penting itu tajamnya, bukan soal kuantitasnya, tapi kualitasnya dari proses itu. Pak Irawan tadi sudah mengangkat dengan sangat tajam tentang Samudra Biru. Selama ini kita kan selalu mengatakan, mari kita temukan nilai-nilai baru. Memang di dalam strategi ada yang namanya prinsip kebaruan. Tanpa prinsip kebaruan itu akan berisiko buat kita. Maaf, akan berisiko buat kita. Maka kita harus memunculkan hal-hal yang baru yang tidak dimiliki oleh orang lain atau yang selama ini kita tidak punya sehingga baru. Tetapi prinsip kebaruan kalau sekedar berbasis pada kita hadirkan inovasi, maka itu menyangkut yang tadi dibilang Pak Irawan, membuka pasar baru, mengantarkan teknologi baru dan sebagainya, yang edukasinya berat dan mahal. Maka kita sebaiknya kompetisi, bekerja bersama-sama dengan kompetitor untuk membuka pasar secara bersama-sama. Tetapi ada yang tidak harus seberat itu, yaitu melakukan yang namanya inovasi pada nilai, pada value innovation. Jadi kita hadirkan sesuatu yang baru dalam proses bisnis kita, di dalam bagaimana kita memenuhi kebutuhan pasar, sesederhana nambah fitur-fitur sedikit, begitu, sehingga terbuka pasarnya terus, dan kita tidak lagi harus berhantam-hantaman, beradu langsung seperti yang Samudra Merah, gitu, di mana orang berdarah-darah harus bersaing. Tapi kita mengantarkan satu konsep persaingan itu menjadi tidak relevan karena kita menghadirkan sesuatu yang baru. Ini bukan hanya di dunia bisnis, di kampus juga banyak saya cermati, itu yang sebetulnya dalam tanda kutip menipu diri sendiri. Hanya dengan mengubah nama dari program atau program studi Anda, tidak otomatis membuat Anda itu menjadi hebat. Kalau kita menggunakan misalnya Boston Consulting Group Matrix, gitu, BCG Matrix, dengan mengubah nama bukan berarti Anda dari question mark otomatis kemudian bisa jadi star, gitu loh. Karena yang kita lihat adalah persaingan kita di pasar seperti apa. Percuma juga kalau di dunia akademik nama program studinya diubah, kurikulumnya, mindset di dalam membangun kurikulum tidak berubah. Cuman menambah aksesoris, kasih gimmick-gimmick tertentu, itu nggak bermanfaat sama sekali. Tetapi saya paham, karena para pejabat kan ingin dipuji, ingin dikatakan bahwa dia sudah berusaha. Maka dilakukan seperti itu. Nah, kalau di dunia bisnis yang taruhannya adalah pada sales, omset, profit, sangat berisiko langkah-langkah kosmetik seperti ini. Jadi saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Denis, Pak Rudi, Pak Teguh, Pak Irawan, Pak Moko tadi, bahwa kita ini harus genuine mendorongnya. Hati-hati, mindset menjadi sangat penting, jangan sekedar kita memenuhi checklist, menjadi sangat berisiko. Samudra Biru mengajak kita keluar dari mindset yang lama, bahwa kita hanya tabrakan saja.
tetapi kita menghasilkan sesuatu yang baru yang lebih luas. Dan itu bisa dibongkar dari banyak sisi. Tapi intinya jangan hanya berhenti pada kata inovasi yang membawa kebaruan, tapi di situ ada value innovation, inovasi nilai, yang kemudian juga sama akan membawa kebaruan, tetapi memperkokoh perusahaan kita. Terima kasih, Mas Panji. Baik, terima kasih Pak Roni dan juga untuk partisipan-partisipan yang lain yang luar biasa. Dan semoga juga kita selalu dalam perlindungan yang kuasa dan diberi kesehatan. Salam sukses untuk semuanya, salam sehat, semangat pagi luar biasa. Sampai jumpa.